Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perangkat keras. Nah, untuk itu, kepada masing-masing pemateri, saya persilakan untuk menyampaikan materinya masing-masing. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin perkenalkan nama saya Nikomang Wiwi Nurhayati, nomor absen 29. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai perangkat keras tersebut dan juga fungsi dari perangkat keras. Jadi perangkat keras atau hardware adalah sebuah komponen fisik yang menyusun komputer dan juga dapat dilihat dan diraba. Nah, jadi perangkat keras di sini atau hardware memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu dapat menerima input atau masukan dari pengguna, mengolah data atau informasi, memberikan output, menyimpan data ataupun informasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eka Putri. Untuk Eka, dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Eka Putri Jayanti, nomor absen 17. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perangkat keras atau hardware mulai dari zaman awal yaitu tahun 1930-an yang merupakan tabulating mesin yaitu mesin pemukul atau punch card yang digunakan untuk pengolahan data awal. Yang kedua ada tabung vakum yang eh, dari tahun 1940-an sampai 1950-an, yang dimana komputer seperti ENIAC menggunakan tabung vakum yang besar dan tidak efisien. Yang ketiga, ada transistor dari tahun 1950-an sampai 1960-an, yaitu penggantian tabung vakum dengan transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Selanjutnya ada sirkuit terpadu pada tahun 1970-an yang memungkinkan banyak komponen pada satu chip, meningkatkan efisiensi dan mengurangi ukuran perangkat. Ya, selanjutnya ada mikroprosesor pada tahun 1980-an memperkenalkan CPU tunggal yang kuat dan memungkinkan eh, PC yang menjadi umum. Selanjutnya ada prosesor multicore pada tahun 1990 sampai sekarang yang memungkinkan pemrosesan paralel meningkatkan kinerja dalam aplikasi yang kompleks. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas penyimpanan, yaitu transisi dari floppy disk ke hard drive dan SSD, serta munculnya cool, penyimpanan cool. Selanjutnya ada perangkat keras khusus, yaitu munculnya GPU untuk memprosesan grafik dan chip untuk kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya ada Internet of Things, yaitu perangkat keras kecil yang terhubung ke internet, memungkinkan smart device. Dan terakhir ada mohon maaf, komputasi kuantum, yaitu potensi revolusi dalam pemrosesan data dengan penggunaan prinsip kuantum yang dimana poin-poin ini menunjukkan bagaimana perangkat keras komputer telah berevolusi dari mesin besar dan tidak efisien menjadi mesin canggih yang dapat melakukan berbagai fungsi dengan cepat dan efisien. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan.
Baik, di sini saya Nimadi Sinta Pratiwi dengan absen 20 akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis dari perangkat keras. Beberapa jenis perangkat keras meliputi yang pertama ada unit pemrosesan yang terdiri dari CPU atau Central Processing Unit yang dimana merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dari perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada GPU, yaitu Graphic Processing Unit, yang dimana bertugas untuk menangani pemrosesan grafis, terutama dalam aplikasi yang memerlukan rendering gambar atau video. Yang kedua, memori. Di dalam memori terdapat RAM atau Random Access Memory, yang dimana penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory, yang dimana memori permanen yang menyimpan data yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang ketiga ada penyimpanan. Di dalam penyimpanan ada hard disk drive atau HDD, yang perangkat penyimpanan berkapasitas besar yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD, yang dimana perangkat tersebut penyimpanan yang lebih cepat dari HDD karena menggunakan teknologi flash memory tanpa bagian bergerak. Yang keempat yaitu perangkat input dan output. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem seperti keyboard, mouse, dan scanner. Selanjutnya ada perangkat output, yang dimana alat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari sistem seperti monitor, printer, atau speaker. Yang kelima ada motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras dalam komputer. Di sini CPU, memori, dan perangkat lain terhubung. Yang terakhir ada peripheral, yang dimana komponen tersebut merupakan tambahan yang mendukung fungsionalitas sistem seperti webcam, printer, dan perangkat jaringan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya IPP Kartana akan memaparkan konsep dari hardware. Yang pertama itu ada fungsi dan peran dari hardware. Nah, jadi hardware adalah medium fisik yang menjalankan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Misalnya menjalankan operasi aritmatika, logika, kontrol, dan input atau output. Nah, input dan output hardware menangani komunikasi antar pengguna dari sistem perangkat. Input seperti keyboard dan mouse mengirimkan data ke komputer, sedangkan perangkat output seperti monitor dan speaker menampilkan hasilnya. Nah, yang kedua ada hierarki komputer berdasarkan hardware. Input device atau perangkat yang memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer, contohnya keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Selanjutnya ada processing device, yaitu prosesor atau CPU adalah inti dari setiap sistem komputer, tempat semua instruksi dijalankan. Selanjutnya ada storage device yang menyimpan data secara permanen atau sementara, contohnya hard disk, SSD, atau RAM. Selanjutnya ada output device, perangkat yang menampilkan hasil dari pemrosesan, contohnya monitor, printer, atau speaker. Yang terakhir ada perangkat komunikasi, perangkat yang memungkinkan komputer terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan. Contohnya modem, router, atau NIC. Yang ketiga ada cara kerja hardware. Jadi yang pertama, instruksi diberikan dari pengguna atau perangkat lunak melalui perangkat input. Selanjutnya, CPU menerima dan memproses instruksi dengan bantuan RAM untuk menyimpan sementara dan GPU untuk pemrosesan grafik jika diperlukan. Selanjutnya, hasil pemrosesan data bisa disimpan di perangkat penyimpanan seperti SSD atau hard disk. Yang terakhir, hasil pemrosesan ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor. Yang keempat, ada interkoneksi hardware. Semua komponen hardware terhubung melalui bus atau motherboard yang berfungsi sebagai penghubung fisik yang menerima data dan sinyal antar komponen-komponen tersebut
Beberapa bus umum termasuk yang pertama ada data bus yang mengirimkan data antar komponen. Yang kedua ada address bus mengirimkan informasi tentang lokasi memori. Yang terakhir ada control bus mengontrol fungsi perangkat keras seperti kapan membaca atau menulis data. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan pemateri sekalian. Jadi itu tadi pemaparan materi dari kami kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan pertama sekali. Om Santi Santi Santi.